Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang kalimat, yaitu kosakata dalam bahasa Arab. Di antaranya adalah fiil dan isim dan huruf. Nah, di sini kota kata bahasa Arab dibagi menjadi tiga, yaitu ada al-fi'lu, kata kerja, al-ismu, isim, yaitu selain kata kerja dan huruf, kemudian al-hurufu, al-harfu, huruf. Jadi al-fi'lu itu adalah kata kerja. Ketika teman-teman mendengar kata al-fi'lu, maka yang dimaksud adalah kata kerja, kata yang menunjukkan pekerjaan. Kemudian al-ismu, isim, dalam bahasa Arab yang dimaksud adalah selain kata kerja dan huruf. Kemudian jenis ketiga adalah huruf. Jadi dalam bahasa Arab hanya ada tiga istilah untuk kosakatanya. Yang pertama adalah fi'il, kemudian isim, dan yang ketiga adalah al-huruf. Contoh fi'il adalah fa'ala. Fa'ala artinya memperbuat atau mengerjakan. Al-fa'ala artinya memperbuat atau mengerjakan. Al-fi'lu namanya adalah pekerjaan. Makanya dikatakan kata kerja dengan al-fi'lu. Fa'ala memperbuat atau mengerjakan. Kemudian contoh isim adalah kitabun, buku. Kitabun, buku. Ini adalah isim selain kata kerja dan selain huruf. Ciri-ciri isim itu adalah ada alif lamnya atau bertanwin di belakangnya. Ya, itu isim. Kitabun, buku. Kemudian huruf contohnya adalah ala, di atas. Huruf dalam bahasa Arab adalah suatu kata yang tidak bisa berdiri sendiri. Artinya ketika huruf ini berdiri sendiri, kita tidak akan paham. Seperti ala, di atas, di sini kata-kata di atas ini kita nggak paham maksudnya ala itu di atas mana gitu, masih ambigu ya, kita belum bisa memahami itu huruf. Di atas, di bawah, di belakang, di depan, itu namanya adalah huruf. Nah, ini adalah pengertian tentang kosakata dan macam-macam kosakata. Adapun di bawah ini adalah contoh fi'il atau tasrif fi'il, dan juga di dalamnya ada isim juga. Ini untuk dihafal ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lun wa maf'alan fa wa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun, atau fa'ila yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fa wa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Silakan ini dihafal. Barakallahu fikum. Baik, kemudian selanjutnya, nah, kita akan membahas tentang macam-macam fiil dan isim. Jadi isim, fiil dan isim itu secara global dibagi menjadi dua, mujarrad dan mazid. Mujarrad dan mazid. Mujarrad itu adalah semua huruf yang terdiri dari huruf asli. Semua hurufnya terdiri dari huruf asli. Sedangkan mazid itu adalah sebagian hurufnya adalah tambahan dari asli. Artinya di sana ada huruf tambahan dan juga ada huruf asli. Huruf asli itu hurufnya tidak akan berubah dimanapun diletakkan kalimat tersebut. Hurufnya tidak akan menghilang. Kalau huruf tambahan itu akan menghilang pada tempat-tempat tertentu. Seperti itu. Kita lihat contohnya di sini biar lebih mudah. Kaburo sama istakbaro. Kaburo ini adalah huruf asli. Ka asli, ba asli, ro asli. Kemudian pada kalimat istakbaro, tiga huruf asli ini tidak menghilang. Kaburo artinya besar, istakbaro merasa besar. Ya, jadi ketika ada perubahan atau tasrif namanya ya, ada perubahan arti dengan ditambahi huruf alif, sin, dan ta, huruf kaburo tidak hilang. Ini namanya huruf asli. Jadi dimanapun huruf ini dirubah artinya kemudian ditambahi dengan huruf tambahan, tetap tidak akan menghilang. Makanya dinamakan huruf asli. Kaburo menjadi istakbaro. Kemudian yang kedua, contoh kedua adalah sam'un dan tasmi'un. Sam'un ini adalah huruf asli, sehingga sam'un artinya mendengar. Kemudian tasmi'un itu adalah mendengar dengan memperhatikan. Ketika ada perubahan arti dari mendengar menjadi mendengar dengan memperhatikan, huruf aslinya sesim, ma, dan ain itu tidak ada perubahan, tidak menghilang, tetap ada di sini, ada sin, ma, dan ain.
Dan huruf tambahan di sini adalah huruf ta dan ya. Begitu juga contoh yang ketiga, husnun. Ini adalah isim ya. Husnun artinya baik. Kemudian tahsinun artinya memperbaiki. Kita perhatikan huruf ha, sa, nun, huruf asli tidak berubah pada kalimat tahsin. Nah, jadi teman-teman bisa memperhatikan di sini perbedaan antara huruf mujarad, isim atau fiil mujarad dan fiil atau isim mazid. Jadi ini adalah contoh mujarad, ini contoh mazid. Contoh mujarad, ini contoh mazid. Baik. Nah, kita pada berikutnya kita akan membahas tentang macam-macam fiil berdasarkan jenis huruf. Segi jumlah huruf ya, segi jumlah huruf. Jadi berdasarkan macam fiil dalam segi jumlah huruf sama tadi sebelumnya terbagi menjadi dua, mujarad dan mazid. Apa itu mujarad? Mujarad tadi sudah dijelasin, semuanya hurufnya terdiri dari huruf asli. Dan mujarad dalam fiil dibagi menjadi dua ya, ingat ya, mujarad dalam fiil ada kata dalam fiilnya, yaitu sulasi dan rubai. Sulasi dan rubai. Sulasi berarti hurufnya ada tiga, dha, ra dan ba, a, la dan ma, sya, ra dan fa. Ini adalah huruf sulasi. Hurufnya ada tiga, salasah ya, dari kata salasah. Sulasi dari kata salasah artinya tiga, hurufnya ada tiga. Kemudian bagian kedua, rubai, namanya mujarad rubai. Contohnya adalah dahruja, hurufnya ada 4. Jadi huruf mujarad itu ada dua macam. Pertama adalah sulasi, yang kedua adalah rubai. Sulasi hurufnya ada 3, ini semuanya asli. Kemudian rubai hurufnya ada 4, ini semua asli. Artinya huruf ini tidak akan berubah kapanpun dan dimanapun digunakan, hurufnya akan tetap sama aja ya. Kemudian macam kedua dari macam-macam fi'il dalam segi huruf adalah mazid. Mazid ada rubai, khumasi dan sudasi. Rubai, khumasi dan sudasi. Jadi mazid terbagi menjadi 3 macam. Mazid fi'il ya, fi'il mazid. Fi'il mazid terbagi menjadi 3 macam. Pertama adalah fi'il rubai, yaitu contohnya adroba, a'lama dan asyrafa. Di sini dinamakan mazid karena ada huruf tambahannya. Di sini huruf tambahannya yang bergaris merah, ini huruf tambahan. Adapun huruf asli adalah doroba, a'la dan ma, sya, ra dan fa. 3 huruf ini tidak akan berubah dimanapun berada, makanya dinamakan huruf asli. Huruf rubai adalah huruf asli ditambahi 1 huruf tambahan. Di sini huruf tambahan adalah huruf alif, adroba, a'lama dan asyrafa. Kemudian khumasi itu adalah huruf asli, huruf mujarad yang ada tambahannya 2 huruf. Nah, contohnya di sini in qata'a. In qata'a huruf tambahnya adalah alif dan nun. In qata'a huruf tambahnya adalah alif dan nun. Adapun huruf asli adalah qa, ta dan a. Ini huruf asli. In qata'a ini adalah huruf asli. Kemudian sudasi. Sudasi itu fiil yang memiliki 3 huruf tambahan, a, sin dan ta. Alif, sin dan ta. Alif, sin dan ta. Kalau kharaja ini adalah huruf aslinya. Baik, insyaallah mudah difahami ya. Jadi fiil dalam segi huruf, dalam segi jumlah huruf terbagi menjadi 2, mujarad dan mazid. Kemudian mujaradnya dibagi menjadi 2 lagi, sulasi dan rubai. Dan mazidnya terbagi menjadi 3, rubai, khumasi dan sudasi. Baik, setelahnya kita akan membahas tentang macam-macam fiil dalam segi jenis huruf. Ini salah ya, yang benar dalam segi jenis huruf ya, dalam segi jenis huruf ya. Jadi macam fiil dalam segi jenis huruf dibagi menjadi 2, yaitu sahih dan mu'tal. Sahih dan
mu'tal. Fi'il sahih itu ada dibagi menjadi tiga lagi, sahih salim, mudha'af dan mahmus. Sahih salim itu seperti nasara, mudha'af seperti madda, kemudian mahmus seperti akala, sa'ala dan qara'a. Sahih salim berarti semuanya huruf-hurufnya itu adalah huruf asli dan tidak ada huruf ilah. Huruf ilah itu adalah alif, wawu dan ya. Di sini tidak ada huruf alif, wawu dan ya, maka dinamakan sahih salim. Kemudian yang kedua mudha'af itu yang ada tasydidnya. Yang mudha'af itu yang ada tasydidnya. Madda. Mudha'af yang dilipatkan aslinya madada, kemudian dilipatkan atau digabungkan menjadi madda. Kemudian mahmus. Mahmus artinya yang memiliki huruf hamzahnya. Jadi kalau ada pertanyaan apa itu fi'il mahmus? Fi'il mahmus itu adalah fi'il yang ada huruf hamzahnya. Mahmus, hamzah, mahmus, seperti itu ya. Entah hamzahnya di depan akala, atau di tengah sa'ala, atau di belakang qara'a. Jadi fi'il sahih dibagi menjadi tiga, sahih salim, mudha'af dan mahmus. Kemudian bagian kedua dari macam-macam fi'il dalam segi jenis huruf adalah fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal adalah fi'il yang ada huruf ilahnya. Huruf ilah adalah alif, wawu dan ya, ya. Huruf ilah ada alif, wawu dan ya. Jadi ketika ada fi'il yang ada huruf alif atau huruf wawu dan huruf ya, maka itu dinamakan fi'il mu'tal. Contohnya, dan fi'il mu'tal dibagi menjadi 5 bagian. Pertama adalah misal seperti wa'ada yasara, kemudian ajwaf seperti qala ba'a, naqis seperti goza dan roma. Kita perhatikan di sini misal huruf ilahnya adalah huruf wawu dan ya. Kemudian di ajwaf itu huruf ilahnya ada di tengah berupa alif, qala dan ba'a. Kemudian naqis huruf ilahnya ada di belakang alif dan di sini juga alif namanya ya, alif. Kemudian lafif mafruk huruf ilahnya ada dua, wawu dan ya, tetapi tidak bergandengan, itu lafif mafruk. Wawu dan ya tidak bergandengan, artinya ada penengah antara wawu dan ya, adalah huruf fa. Jadi huruf fi'il yang ada dua huruf ilah namanya lafif mafruk, dan fi'il yang ada dua huruf ilah yang berdekatan maka namanya lafif makrun. Di sini ada dua huruf ilah yang berdekatan, wawu dan ya, itu namanya lafif makrun. Baik, ini dulu ya macam-macam fi'il dalam segi jumlah huruf dan dalam segi jenis huruf ya. Kita merojah kembali sebentar. Di sini dalam segi jumlah huruf fi'il dibagi menjadi dua, mujarrad dan mazid. Kemudian mujarrad lagi dibagi menjadi dua lagi, sulasi dan rubai. Dan mazid dibagi menjadi tiga, rubai, khumasi dan sudasi. Adapun dalam segi jenis huruf dibagi menjadi dua juga, sahih dan muslim. Dan sahih dibagi menjadi sahih dan mu'tal ya, sahih dan mu'tal. Kemudian sahih dibagi menjadi tiga, sahih salim, mudha'af dan mahmus. Adapun mu'tal dibagi menjadi lima, misal, ajwaf dan naqis, lafif mafruk dan lafif makrun. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.